Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap orang itu pasti memiliki pengharapan ingin hidup yang lebih baik. Pada saat pada para gadis di wilayah pelosok Blitar itu ditawarkan kalau mau penghasilan lebih baik lagi daripada jadi petani, lebih baik jadi TKW gitu. Tawarkan untuk bisa keluar negeri, kerja di Hong Kong, kerja di Arab, Saudi dan sebagainya. Puluhan gadis itu ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik, berharap gitu. Dan itu berlangsung sampai sekarang, bagaimana mereka berbondong-bondong ke PJTKI supaya bisa diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja, mendapatkan upah yang lebih baik. Saya ini salah satu dari rombongan orang-orang desa yang ke kota, karena orang tua saya dari desa itu ke kota, ya. Kita kenal sebagai urbanisasi, kota itu lebih gemerlap daripada desa. Untuk hidup yang lebih baik, ada harapan. Sekarang era milenial ini juga begitu, orang berbondong-bondong ke luar negeri, merasa di luar negeri itu lebih baik hidupnya, sehingga sekolah tinggi-tinggi supaya tidak kerja di Indonesia, kalau kerja itu di luar negeri, karena merasa penghasilan dan kesejahteraannya lebih baik. Sama Bapak Ibu, yang satu era urbanisasi, sekarang era globalisasi. Migrasi terus-menerus, perubahan untuk pengharapan menjadi lebih baik. Tidak tahu lebih baik atau lebih buruk, saya tidak tahu. Tapi selalu saja perubahan itu terjadi. Dan itu yang Yesus kita melihat dalam Injil yang kita dengar. Nelayan-nelayan yang ditawari, kamu tidak lagi penjala ikan, sekarang kamu jadi penjala manusia. Kan sama saja juga. Sebuah pengharapan yang digambarkan lebih baik, meskipun mereka sendiri tidak tahu apa yang dimaksudkan Yesus itu menjadi penjala manusia. Yang penting saya tidak sekarang jadi nelayan gitu. Saya hidup akan lebih baik lagi. Dan itu yang ditawarkan oleh Yesus. Dan gambarannya menjadi penjala manusia setelah baru mereka mengikuti Yesus dan terpilih menjadi para rasulnya, itu baru semakin jelas. Dulu pengharapan mereka menjadi penjala manusia itu ya seperti Yesus. Terkenal di publik, kemana-mana bisa memberikan mujizat dan sebagainya, menolong Yesus untuk ini dan itu dan sebagainya. Tidak lagi hanya pegang ikan dan bau amis. Enggak. Dan betul apa yang terjadi, mungkin pengharapan mereka masih pengharapan sebatas pengharapan bangsa Yahudi. Ya, menjadi kekuatan politik yang dihadirkan oleh Sang Mesias Yesus sendiri itu. Enggak pernah dalam kisah mereka itu
mereka itu mengatakan, ya, kalau bisa kami nanti, kalau kamu menjadi raja, kami akan duduk di sebelah kirimu dan di sebelah kananmu. Itu masih pengharapan yang ternyata terus dimurnikan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya memang para rasul ini berubah, tidak lagi hanya menjadi nelayan. Tingkat kehidupan mereka lebih berubah lagi, tapi bukan persoalan kedudukan politik atau materi gitu ya. Tapi diubah oleh Yesus sendiri dalam prosesnya itu menjadi rasul-rasul yang handal gitu. Karena iman dan karena pengenalan terhadap Tuhan Yesus itulah mereka berubah dari nelayan lalu sungguh-sungguh menjadi murid-murid Yesus, pewarta-pewarta iman yang luar biasa. Kita kenal mereka itu sebagai gereja yang apostolik, yang kita teladani, karena perubahan yang terjadi, pengharapan yang berubah, mereka sungguh lalu hidup menjadi para martir yang luar biasa demi kerajaan Allah. Santo Petrus itu wafat ya, di Vatikan itu dengan disalib terbalik gitu ya. Kita melihat para rasul yang lain juga demikian, demi pengembangan kerajaan Allah, demi hal-hal yang lebih ilahi mereka berubah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu juga yang sungguh-sungguh diwariskan kepada kita semua dalam penghayatan untuk pengharapan hidup ini gitu ya. Tantangan milenial kita ini kadang-kadang kita mencoba untuk berharap-harap kepada Tuhan menurut harapan keinginan kita gitu ya. Dan terus-menerus dalam doa-doa kita itu kita pengennya ya hidup kita lebih baik lagi karena rahmat Tuhan. Dalam doa-doa kita berharap untuk itu aja yang kita mau gitu. Tapi ternyata tidak, bisa jadi kita itu berubah. Tuhan mengubah pengharapan kita menjadi lebih baik dan lebih mulia dan lebih luhur gitu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Yang justru tahu bisa jadi pada saat kita sungguh bergumul, sungguh kita mengikuti Kristus, yang melihat itu bisa jadi orang lain gitu. Jangan-jangan memang itu yang terjadi. Kita bisa melihat bagaimana sejarah para rasul seperti itu, kita juga kadang-kadang dilihat seperti itu. Yang dulunya bisa jadi orang yang pemalu, penakut, ternyata sekarang bisa jadi pemandu iman, pemandu kitab suci di lingkungan gitu. Ya, yang dulu pemarah sekali itu, mudah uring-uringan, sekarang ternyata kamu tuh sekarang lebih sabar jauh ya, kamu sekarang lebih, ini ada perubahan-perubahan yang mungkin tidak kita harapkan, tapi ternyata kita dibentuk menjadi lebih baik oleh Tuhan Yesus. Ada yang dulu bisa jadi pikirannya materi aja gitu ya, neng di Indonesia yang digolek untung aja. Tapi sekarang dalam perubahan ternyata bertahun-tahun mengikuti Tuhan Yesus, ternyata malah biasanya mencari keuntungan, sekarang malah memberi. Ya, orang yang mudah berbelas kasih, orang yang murah hati gitu ya. Ada banyak ternyata yang mungkin kita bisa melihat perubahan-perubahan yang ternyata seperti para rasul tidak terduga dalam kehidupan kita itu, yang ternyata itu diubah oleh Tuhan sendiri dalam proses kehidupan kita itu. Makanya nanti pulang dari misa tanya saja pada pasangan Anda, "Pak, Ma, aku berubah aja nih kayak opo sih?" Bisa jadi kita tidak bisa melihat perubahan-perubahan kita itu. Tapi ternyata diubah menjadi luhur dan lebih baik lagi. Dulu ada yang begitu cuek, kaku, kayak robot, gak iso ngomong, ngoneng aja gitu. Ternyata diubah, wah sekarang ini luas, bisa melayani, bisa bergaul dengan banyak orang dan sebagainya. Ada perubahan-perubahan yang baik yang kita tidak terduga gitu. Ini kadang-kadang kita kurang merefleksikan bahwa ternyata itu adalah proses pertobatan kita yang dimaui oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, disitulah kita akan diubah. Makanya kita bisa melihat bagaimana ada pertobatan yang langsung, yang seperti dalam bacaan pertama. Kitab Yunus itu hanya 40 hari aja perubahannya. Karena ada ancaman kan, perubahannya karena ada ancaman itu. Kalau kamu tidak bertobat, kota ini akan aku tunggang balikkan gitu. Nah, ini kan Yunus kaget karena orang-orang Ninive itu ternyata bertobat, tiba-tiba kemudian berubah, memperbaiki diri dan sebagainya, sehingga Tuhan tidak menjadikan
mereka itu memberikan musibah atau bencana. Ini pertobatan yang singkat ini kalau kita bisa melihat dalam kitab Yunus bacaan pertama. Tapi perubahan yang terus menerus yang membuat kita itu dalam pertobatan diubah oleh Tuhan itu kita bisa melihat dalam bacaan kedua. Bagaimana pertobatan itu orang sungguh-sungguh bisa lepas dari ikatan kelekatan duniawi ini. Hal-hal yang membuat kita itu terus menerus membuat kita itu lupa akan kehidupan yang ilahi itu, lalu dalam bacaan kedua kita bisa diingatkan kembali. Kamu dijadikan seolah-olah apapun yang penting di dunia ini itu menjadi tidak penting lagi. Itu maksudnya Paulus mengatakan begitu. Mungkin sekarang kita bisa tanpa sadar dalam perubahan kita, pertobatan yang panjang ini, kita diubah oleh Tuhan pada hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang luhur tadi itu. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang masih saja membuat kita itu lekat gitu. Ada hal tertentu dari duniawi ini yang membuat kita itu lekat dan belum bisa. Mungkin itu yang membutuhkan hal yang membutuhkan kita sekarang ini, rahmat dari Tuhan, mohon untuk bisa saya berubah untuk hal yang satu ini. Dan kita bersyukur ada banyak hal yang lain yang tanpa sadari kita ternyata dalam pengharapan yang dulu seperti itu, sekarang kita berubah menjadi lebih baik. Kita saja, kita melihat orang banyak perubahannya terjadi. Dulu sing kemalan panganan, saiki panganan cuma seperti itu, ya sudahlah, saya enggak terlalu. Kalau dulu mungkin seperti itu. Ada yang kemalan materi, mungkin soal materi dulu, saya itu pengen sekali begini. Sekarang bisa ambil jarak. Ada yang dulu begitu getol soal jabatan, kekuasaan, pujian, martabat, macam-macam. Sekarang enggaklah, saya di belakang saja, saya terus mau melayani. Ada banyak perubahan. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, itulah pengharapan yang diberikan Tuhan dan ternyata mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin pesimis dalam kehidupan Anda. Di awal tahun 2024 ini juga kita bisa melihat menjelang tahun naga ini, takut menghadapi kehidupan ini dan tidak berani berharap, lalu menjadi pesimis dan mengatakan, Tuhan, apa saya bisa berubah dan siap menghadapi kehidupan ini menjadi lebih baik. Kita bersama Roh Kudus yang diberikan Tuhan, kita harus terus memegang Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kita, terus menerus untuk berani berharap, terus menerus untuk diubah seperti para rasul dalam kehidupan kita, terus menerus yakin ada hal yang terus menjadi baru dan terus membuat kita juga semakin terbuka menjadi lebih baik dan lebih luhur. Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita senantiasa terbuka atas rahmat Tuhan dalam kehidupan kita, baik rahmat pertobatan dalam waktu yang pendek atau rahmat pertobatan yang terus menerus terbuka untuk diubah Tuhan menjadi lebih baik bagi kehidupan kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan apa yang sungguh-sungguh Tuhan panggil dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kekuatan kita untuk berubah dengan rahmat yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan menyertai kita semua.